Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan buat kami. Di pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, mari ya Tuhan, kami mau berdekat, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, saudara. Namun di dalam perikop ini kita akan fokuskan kepada 2 ayat saja, yaitu di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari Wahyu pasal yang ke-10 ini. Demikian firman Tuhan. Aku pun mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku, kitab itu terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Lalu mereka berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi tentang banyak bangsa, umat, bahasa, dan raja. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang gulungan kitab kecil, di dalamnya berisi nubuat Allah yang harus disampaikan Yohanes kepada banyak bangsa, umat, bahasa, dan raja sebelum sangkakala ke-7 ditiup. Nah, dari bacaan ini saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama, meskipun kecil tapi bernilai kekal. Nah, dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 saudara, dari Wahyu pasal 10 ini disebutkan tentang malaikat yang kuat turun dari surga. Di tangannya dia memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, ini menarik saudara. Kenapa? Karena dikatakan gulungan kitab itu kecil saja saudara. Tetapi dibawa oleh malaikat yang kuat. Nah, artinya apa saudara? Artinya bahwa firman Allah itu yang ada dalam gulungan kitab itu sangat penting dan berharga. Bernilai kekal. Itu sebabnya ada di tangan malaikat yang kuat. Dan meskipun kecil dan terkesan tidak berarti, namun isi dari kitab itu sangat penting untuk diberitakan kepada setiap orang siapapun itu, baik kepada masyarakat biasa, bahkan sampai kepada seorang raja, pemimpin, saudara. Jadi firman Allah itu penting dan bernilai kekal bagi kita, saudara. Maka wajib bagi kita untuk merenungkannya setiap saat dan menghidupi itu dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Nah, yang kedua, saudara, Injil dan utusan Injil tidak boleh terpisah. Nah, ketika Yohanes diperintahkan untuk mengambil gulungan kitab itu dari tangan malaikat itu. Malaikat itu berkata, ambillah dan makanlah dia. Apa maksudnya dan kenapa harus dimakan, saudara? Maksudnya Yohanes diperintahkan untuk menyerap firman Tuhan itu menjadi bagian dari hidupnya. Keduanya tidak boleh terpisahkan, saudara. Nah, sebagai orang percaya kita juga didorong untuk menjadikan firman Tuhan itu bagian dari hidup kita. Namun Yohanes juga diingatkan saudara bahwa ada konsekuensi dari apa yang dilakukannya itu. Yaitu bahwa kitab itu akan membuat perutnya terasa pahit, namun di dalam mulutnya ia akan terasa manis seperti madu. Artinya apa saudara? Artinya, Yohanes akan merasakan sukacita karena firman Tuhan yang dia beritakan itu menyediakan anugerah keselamatan bagi yang sungguh mau bertobat. Namun ia juga merasakan pahit karena pesan yang diberitakannya itu membawa risiko bagi dirinya dari orang-orang yang menolak apa yang diberitakannya itu. Dan juga mengandung resiko penghukuman Allah bagi yang tidak mau bertobat.
Karena itu saudara, sebagai pemberita Injil, pemberita firman, pemberita kebenaran, baik itu manis maupun pahit, keduanya harus tetap diberitakan dengan setia. Sebab keduanya tidak terpisahkan. Amin. Mari saudara, satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Mari ya Tuhan, biarlah itu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan sungguh boleh kami hidupi itu dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Sehingga itu boleh mendatangkan berkat dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga seluruh kegiatan yang kami mau jalani sepanjang hari ini. Mohon Tuhan yang memimpin, menopang, dan memberkati kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.